Halo, jumpa lagi dengan saya di Dr. M di Sekolah Kehidupan. Kali ini special edition dalam rangka memperingati Hari Kasih Sayang dengan tema Valentine. Bukan tentang bunga, coklat, apalagi kondom. Bagaimana kita mengembalikan makna kasih sayang? Ya, kita tahu bahwa Hari Kasih Sayang atau Valentine diperingati setiap 14 Februari. Itu sudah berlangsung lama dan di berbagai negara ini pun dirayakan. Orang mengenal pemberian coklat atau bunga sebagai hal yang umum di Hari Kasih Sayang. Tetapi apakah Anda tahu bahwa di Hari Kasih Sayang itu seringkali terjadi pemborongan kondom? Ya, jadi kondom-kondom begitu larisnya karena ada sebagian dalam tanda petik salah kaprah memaknai makna Hari Kasih Sayang sebagai pesta seks, sehingga kondom dijadikan sebuah hadiah atau bahkan sebuah bentuk pesta pora gitu ya terkait dengan seks. Nah, bagaimana kita menyikapi ini dan bagaimana sebetulnya makna Hari Kasih Sayang? Mari kita bahas bersama. Sahabat, kalau Anda mencari di mesin-mesin pencarian tentang sejarah Valentine, kenapa dirayakan 14 Februari, apa latar belakangnya, sebetulnya semuanya simpang siur. Memang dikaitkan dengan Santo Valentinus ya di dalam gereja Katolik. Sebetulnya mau Valentinus yang seperti apapun, santo atau orang-orang yang dikatakan sebagai latar belakang dari sejarah Valentine ini dirayakan di tanggal 14 Februari sebetulnya sangat jauh dari unsur cinta romantis. Jadi bukan berkaitan dengan hal-hal yang romantis seperti surat cinta atau yang lainnya. Tetapi peringatan kasih sayang, apapun sejarah dan latar belakangnya, menurut saya baik juga untuk dilakukan. Memang mencintai itu adalah praktek setiap hari, bahkan kita bisa katakan setiap saat. Tetapi dengan adanya peringatan Hari Kasih Sayang, maka kita diingatkan, disegarkan kembali bahwa cinta kasih sayang yang setiap hari kita hidupi, kita jalani juga perlu direfleksikan, dimurnikan, dan disampaikan kepada orang-orang yang signifikan. Dan rupanya kita juga perlu melihat lagi dari makna kasih sayang itu berarti bukan sekedar coklat dan bunga, apalagi kondom, tetapi kita perlu melihat apa makna cinta yang sesungguhnya. Kita akan melihat dari sudut pandang psikologi. Dari Psychology Today, seorang Neil Barton mengungkapkan ada 7 jenis cinta. Jadi jangan hanya cinta dikaitkan dengan salah satu dari jenis cinta, tetapi ada 7. Tentu kita perlu melihatnya. Saya akan membahas mulai dari cinta yang pertama, yang paling umum, dan ini yang seringkali menjadi salah kaprah, bahwa cinta sama dengan eros. Nomor 1, cinta eros. Apa itu? Cinta eros adalah cinta seksual, cinta yang digambarkan penuh gairah, ya, yang tentu ini dikaitkan dengan tadi kehidupan kehidupan seksual, ketertarikan fisik, begitu ya. Daya tarik yang nuansanya lebih ke fisik. Nah, dalam mitos Yunani dikatakan bahwa cinta eros adalah bentuk kegilaan, ya, kegilaan yang disebabkan oleh apa? Oleh satu anak panah. Ini mitologi Yunani ya, satu anak panah dari Cupid. Ditulis Cupid gitu ya, Cupid. Nah, Cupid itu digambarkan kayak malaikat kecil bawa panah gitu ya, yang menyebabkan kemudian ketika terkena panah Cupid kita mengalami kegilaan cinta tadi gitu ya, yang itu tentu saja menjadi sesuatu yang kadang-kadang tidak masuk akal, penuh dengan gairah, tetapi juga kurang rasional, yang kemudian kita lihat bahwa karena seringkali kurang rasional, digambarkan seringkali Cupid itu tertutup matanya ya, jadi buta. Dikatakan bahwa cinta itu buta, itu cinta eros, tidak rasional, terlalu menggebu-gebu gitu ya, kurang ketenangan, kurang kebijaksanaan, dan dikaitkan dengan sesuatu yang penuh gairah dan cinta seksual. Nah, tetapi bukan hanya eros, ada 6 jenis cinta lainnya yang juga perlu kita kenali. Yang kedua adalah philia.
dikatakan filia atau persahabatan itu cinta yang menggambarkan niat baik kita kepada seseorang gitu ya, bahwa seseorang itu baik, menyenangkan gitu. Lalu juga cinta filia ini rasional dan mengandung budi luhur, mengandung keluhuran. Persahabatan didasarkan kepada bukan hanya terkait dengan kebutuhan bersama atau keuntungan gitu ya, tetapi saling ketergantungan, akraban atau kehangatan dan kepercayaan. Itulah yang terkandung di dalam cinta filia atau cinta persahabatan. Nah, bagi Plato ini seorang filsuf, dia mengatakan bahwa alangkah baiknya bahwa cinta filia itu hadir di dalam relasi antara suami istri gitu ya, atau sepasang kekasih. Mungkin di sepasang kekasih diawali dengan eros tadi di nomor 1. Tetapi kalau hanya eros saja, sifatnya sangat sementara, mudah berubah dan dalam tanda petik mudah bosan kalau yang nomor 1, yang eros. Tetapi dengan hadirnya filia pada sepasang kekasih, si Plato mengatakan bahwa itu akan menjadi cinta yang naik level, di mana ada pemahaman yang lebih tinggi tentang diri sendiri, tentang pasangannya atau orang yang dicintai, bahkan tentang dunia. Filia yang hadir di antara pasangan, kekasih ataupun suami istri bisa mengubah eros yang tadinya sekedar nafsu, tidak rasional, hasrat seksual, hanya fisik saja, menjadi lebih filosofis, lebih bernilai, naik level, begitu ya. Nah, penerapan dari cinta filia yang kedua ini tampak di dalam persahabatan yang awet dan langgeng, lebih sejati, ya, lebih otentik, dan masing-masing memiliki ruang untuk memberikan kepada sahabatnya kalau dia punya kelemahan, dia punya kerentanan, dia melakukan kesalahan, tetap diterima di dalam cinta filia ini karena lebih tinggi tadi levelnya gitu ya, sehingga sadar bahwa masing-masing tidak sempurna tetapi justru saling menguatkan di dalam pencariannya begitu. Nah, ini adalah cinta yang kedua, cinta persahabatan. Yang ketiga disebut storge gitu ya. Nah, itu dikatakan sebagai cinta kekeluargaan. Secara lebih luas, rasa sayang itu lahir dari pemahaman bahwa kita itu seperti saudara di dalam hidup. Kita sama-sama, kita bersaudara di dalam kemanusiaan. Kita memiliki empati yang tahu bahwa orang lain juga akan merasa sedih ketika diperlakukan dengan buruk, akan merasa kesakitan ketika dipukul dan sebagainya. Itu melahirkan kita keterhubungan gitu ya, bahwa saya dan sesama saya itu sebetulnya terhubung. Itu dikatakan cinta kekeluargaan. Itu adalah rasa sayang hadir dari keakraban gitu ya, penerimaan dan saling ketergantungan. Nah, storge itu membuat kita ini lebih luas. Kenapa? Kita bisa sedih mendengar berita bahwa ada orang di belahan dunia yang lain mungkin mengalami bencana alam, kebakaran, gempa, tsunami, kebanjiran, dan sebagainya. Kita tidak kenal. Kita bilang kenal enggak, saudara bukan. Tetapi kita tergerak untuk mengurangi penderitaannya, untuk juga membantu meningkatkan kualitas hidupnya. Kita tahu bahwa kita peduli. Nah, itu yang disebut cinta kekeluargaan. Indah sekali ya. Itu naik level karena tidak bergantung kepada saya suka si ini, tidak suka si ini. Persahabatan masih lihat cocok-cocokan ya, cinta filia. Tapi kalau storge tadi itu lebih kepada levelnya juga naik kepada banyak orang menganggap kita itu bagian dari keluarga. Yang keempat, ini lebih keren lagi sahabat, dan ini sangat dibutuhkan oleh dunia kita. Ya, walaupun kita tahu manusia itu tidak sempurna, seberapa sih kemampuan kita mencintai. Yang keempat adalah disebut cinta agape, yang disebut cinta universal, cinta tanpa syarat, cinta yang diberikan tanpa mengharapkan balas jasa, gitu ya. Ini diberikan untuk Tuhan, untuk alam raya, ya, semesta, ya, lingkungan hidup. Kalau kita tahu lingkungan ini lagi sakit loh, mereka lagi menderita, kita tuh terlalu banyak membuang sampah, kita meracuni air sungai. Nah, itu termasuk
Cinta kepada orang asing, ya, ini lebih tinggi lagi dari yang sebelumnya, gitu ya. Ini luar biasa. Nah, di sini dikatakan bahwa agape itu seperti altruisme di era modern, di mana ketika kita memberikan, apakah pertolongan untuk mengurangi penderitaan orang, apakah kita memberikan bermurah hati, itu betul-betul tanpa mengharapkan balas jasa, tanpa ada nanti gue untungnya apa ya, nanti gue dapat apa ya, gitu ya. Nah, jadi dikatakan bahwa kalau ini kaitan dengan keluarga ya, ibu bapak dan sahabat semua, cinta agape membuat orang tua bisa mencintai anak-anaknya tanpa syarat. Anakku kurang pinter, anakku nggak ganteng banget, anakku bukan yang paling cantik, tetapi cinta kita tidak dipengaruhi oleh apakah dia pinter atau tidak, ganteng, cantik ataupun tidak, terlalu, atau dia mungkin melakukan kesalahan ini dan itu, anak kita tetap anak kita. Jadi dikatakan bahwa agape adalah cinta yang paling mendekati. Kita tahu kita manusia tidak sempurna, tapi cinta bentuk agape, cinta yang paling mendekati cinta Tuhan, Allah, Sang Pencipta kepada makhluk-makhluk ciptaannya, apapun sebutannya, gitu ya. Nah, di sini memberikan kepada kita awareness agape ini bahwa cinta bentuk seperti inilah yang dibutuhkan. Cinta bentuk seperti inilah yang membebaskan, bukan mengungkung. Cinta yang membebaskan. Dan cinta bentuk seperti ini membantu membangun dan memelihara tatanan psikologis, ya, sosial, dan tentu saja lingkungan yang sifatnya melindungi, menopang, memberikan kemerdekaan, dan memperkaya. Jadi kita memang membutuhkan ini, terutama di era seperti sekarang di mana banyak kebencian, kemarahan, perang. Kita semakin justru membutuhkan cinta bentuk agape. Nah, ada beberapa bentuk cinta lagi, misalnya cinta ludus, ya, dikatakan cinta ludus, ya. Ludus itu cinta yang easygoing, menggoda, mungkin main-main tanpa komitmen. Ya, mungkin ibu dan bapak sahabat tahu bahwa udahlah kita seneng-seneng aja gitu ya. Kita ada romantis, ada apa, tapi tidak ada ikatan atau komitmen tertentu ya. Mungkin kita bisa saling menggoda dan lain-lain, tapi tidak ada komit bahwa aku ingin menua bersamamu, ayo kita berelasi dan sebagainya, itu tidak ada. Jadi cinta yang happy-happy dan sifatnya bersifat juga tidak menuntut, tidak rumit ya. Jadi banyak yang kemudian orang-orang mengaitkan antara cinta gitu ya. Kalau yang penuh komitmen, penuh pengorbanan, dalam tanda petik banyak yang kemudian tidak siap dan capek banget gitu ya. Cinta agape itu ketika orang lihat, kayaknya gue nggak bisa deh cinta agape gitu ya. Walaupun kita tahu sahabat tentu kita ingin naik level ya. Kalau kita sudah bisa mencintai di tipe yang mana, mungkin yang lebih fisik, kita perlu meningkatkan kemampuan kita mencintai kan gitu ya. Nah, ludus itu seperti itu ya. Nah, jadi tentu hal ini dalam tanda petik untuk cinta yang levelnya tinggi seperti agape dilihat, ini main-main nih, nggak tulus nih, dan mungkin tidak berjangka panjang gitu ya. Nah, lalu ada lagi namanya cinta tipe pragma. Pragma itu cinta yang praktis ya, didasarkan pada kesadaran bahwa kita tuh punya peran-peran tertentu. Sehingga kalau kita menjalin relasi, kita mencintai dan dicintai, kita tidak mengutamakan emosi atau perasaan kita. Ataupun misalnya, oh saya tuh lebih seneng yang gimana, bukan, tetapi lebih kepada tugas dan tanggung jawab. Nah, contohnya apa cinta jenis pragma? Ada beberapa mungkin pendekatan ketika kita mungkin tidak secara langsung memilih sendiri pasangan kita, tetapi misalnya dijodohkan atau orang ya udah dikenalin karena orang ini bermutu, orang ini bagus, dan mereka nanti akan bersama-sama kamu meneruskan usaha siapa, untuk kepentingan apa ya. Mungkin sangat transaksional kelihatannya gitu ya, karena oke, aku dan dia menikah karena kami sama-sama dari keluarga yang setara dan punya tujuan yang sama, tujuan jangka panjang yang sama, dan itu akan baik-baik saja gitu ya. Nah, jadi cinta ini mungkin jauh dengan cinta romantis, cinta kayak di dongeng-dongeng gitu, dan terkesan sangat
sangat sangat transaksional, sangat tetapi ada juga cinta seperti ini, di mana tujuan jangka panjang, misalnya kita punya tugas yang sama, kita tidak perlu pusing dengan banyak emosi ataupun drama, karena tujuan kita sama, ya udah kita jalan bareng, ya. Tapi jangan dikira bahwa cinta bentuk ini tidak bisa langgeng, banyak juga yang langgeng, ya. Kalau mungkin ibu dan bapak sahabat lihat kakek nenek, mungkin dari dulu, ya mungkin dijodohkan, mungkin dia tidak pilih sendiri gitu, mungkin awalnya tidak terlalu kenal, tapi tahu tujuan besar jangka panjangnya, lalu ada juga yang awet sampai kakek nenek, bahkan sampai akhir hayat, ya. Jadi memang bentuk cinta macam-macam, ya. Nah, lalu yang terakhir adalah cinta philausia disebutnya, di mana cinta ini dikaitkan dengan cinta kepada diri sendiri. Kalau orang mengatakan cinta kepada diri sendiri ada dua macam, bisa secara negatif atau secara positif. Kalau negatif ya berarti cinta yang berlebihan kepada diri, ya, kesombongan, meninggikan diri, egoisme gitu ya. Tapi juga kita bisa lihat bahwa dibutuhkan sebuah kemampuan untuk mencintai diri sendiri ketika kita mengatakan kepada diri kita, aku ingin memberikan apa yang diriku butuhkan. Maka kemudian kita merawat diri kita dengan baik, kita makan yang bagus, kita istirahat yang cukup, karena kita ingin diri kita sehat, baik, dan bisa berkembang dengan optimal. Itu juga membutuhkan yang disebut philausia atau cinta diri dalam artian yang positif. Sahabat, setelah kita tadi mengetahui dari sisi psikologi, kita menemukan ada 7 tipe cinta. Tentu kita masing-masing merefleksikan, aku ini kepada siapa, aku tipe ini kepada siapa, mungkin ya. Nah, sambil kemudian kita akan menghayati, kita akan merefleksikan. Di hari istimewa yang memperingati kasih sayang, mari kita merefleksikan kemauan dan kemampuan kita dalam mencintai. Apa bentuk cinta kita kepada orang-orang yang signifikan, ya, bagi Anda, bagi kita saat ini, ya. Kita coba cari apa bentuk cintaku, apa tipe cintaku, gitu ya. Lalu yang kedua, ini sangat penting, bagaimana agar kita memiliki kemauan dan kemampuan yang lebih baik dalam mencintai. Saya ingin meningkatkan kualitas saya dalam mencintai. Bagaimana caranya? Dunia butuh cinta agape yang lebih banyak. Dunia yang sedang sakit, dunia yang sedang menderita membutuhkan cinta kualitas tinggi, kualitas premium, yaitu cinta agape. Apakah kita bisa turut berkontribusi? Nah, sekarang bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita mau meningkatkan kemauan dan kemampuan kita dalam mencintai? Bagaimana kita mau naik level dalam mencintai? Bagaimana kita mau berkontribusi lebih bagi dunia yang menderita? Dengan mencintai seperti apa? Dengan mencintai dengan mengarah kepada cinta agape seperti apa? The Art of Loving karya Erich Fromm sepertinya bisa menjadi acuan bagi kita untuk meningkatkan kemampuan kita dalam mencintai. Erich Fromm mengungkapkan bahwa dahaga kita akan cinta, manusia modern dikatakan oleh Fromm itu dahaganya luar biasa tentang cinta. Ingin dicintai, ya, dan itu rasa ingin dicintai itu menimbulkan kehausan yang besar. Tapi ketika mencari tidak juga terpuaskan. Erich Fromm bilang emang gak akan puas-puas dahaga akan cinta, karena caranya remeh-temeh. Ya mungkin dia nggak bilang seperti itu, tapi ketika kita melihat, oh ya, cara remeh-temeh tidak akan bisa memuaskan dahaga kita tentang cinta. Dalam mencintai, terlebih dahulu kita perlu mengembangkan seluruh aspek kepribadian kita. So, berita buruknya adalah tidak ada cara instan, tidak ada cara cepat, tidak ada cara yang gampang untuk meningkatkan kemauan dan kemampuan kita mencintai, apalagi cinta sekelas agape. Tidak ada cara gampang, karena caranya pertama-tama adalah kita perlu mengembangkan seluruh aspek kepribadian kita. Hanya orang yang matang secara kepribadian yang mampu mencintai. Bagi Fromm, cinta adalah satu-satunya jawaban yang waras. Jadi banyak jawaban, oh cinta, jawabannya ini untuk masalah-masalah eksistensi manusia. Tapi menurut Fromm hanya satu jawaban yang waras,
ya, dan memuaskan terhadap masalah eksistensi manusia. Kenapa saya hidup? Untuk apa saya hidup? Dari mana saya berasal? Kemana saya menuju? Apa maksud Sang Pencipta dengan menciptakan saya? Itu semua masalah-masalah terkait dengan eksistensi. Kenapa saya ada? Dan Phil Fromm bilang hanya satu jawaban yang waras tentang itu, adalah cinta. Cinta yang baik adalah cinta yang bisa menjalin persahabatan dengan orang-orang signifikan, dengan dunia di sekitar kita, dengan lingkungan, dengan alam, dengan semesta, dengan Sang Pencipta. Di mana cinta mampu mengenal diri sendiri, mampu mengenal sungguh orang ataupun alam ataupun pribadi yang lain yang kita cintai. Mampu berkolaborasi dan berkontribusi dengan sesama di dalam kehidupan ini. Cinta yang berpengetahuan, bukan sekedar nafsu atau eros atau fisik saja atau ludus atau main-main saja. Karena tidak ada tujuan mencintai itu adalah kesenangan diri sendiri. Sahabat, mari kita berproses tantangan. Apakah Anda mampu meningkatkan level Anda di dalam kemauan dan kemampuan mencintai? Mari gunakan peringatan Hari Kasih Sayang ini untuk merefleksikan kemauan dan kemampuan kita mencintai. Semoga proses ini bisa berjalan dengan baik. Selamat mencintai dan selamat berkarya. Sampai jumpa di episode Sekolah Kehidupan berikutnya. Bye-bye!